Horas, Horas Balige Akademi di tepian Danau Toba yang indah sekali ya. Silakan mampir berwisata. Oke pemirsa sekalian, kita akan membujuk baik-baik lah ya Bapak Kapolri ini, Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang sudah terlalu lama jabatannya itu ya. Sejak kapan itu? 27 Januari 2021. 27 Januari 2021 sampai sekarang 15 November 2024. Sudah 3 tahun, berapa itu? 10 bulan. 10 bulan ya. Sudah 3 atau 4 angkatan Akpol yang dilompati. Janganlah egois Pak ya, mundurlah baik-baik. Karena apa yang kita ingat dari Bapak adalah ya, kepolisian di zaman Bapak, Kepolisian Republik Indonesia menjadi terkorup terburuk versi Indeks Mundi gitu loh. Jadi bukan kita yang mengolok-olok ya, memang ada dan itu dikutip oleh media semua ya. Inilah yang akan diingat supaya jangan lebih buruk lagi Kepolisian Republik Indonesia. Sebaiknya Bapak mundur aja baik-baik ya, mundurlah, jangan terlalu egois ya. Walaupun diangkat oleh Mr. Prabowo, menolaklah, kasih adik angkatan atau satu angkatan yang belum mendapat jatah ya. Baik-baiklah mundur, karena Bapak memang gagal total. Jadi ya inilah memang prestasi Anda, kita laporkan pun ya. Muhammad Anwar Lazar menggunakan freeware e-ride soft untuk mengotak-atik barang bukti digital. Bapak tidak berani ya memeriksa Krisnamurti lah dulu dimulai, karena dia Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016 ya. Muhammad Anwar Lazar yang mengotak-atik itu adalah kepala laboratorium atau kepala subdit komputer forensik Bareskrim Polri saat itu. Apa enggak Bapak berpikir kalau memang tidak berani, kasihlah kesempatan sama jenderal lain, siapa tahu dia berani, tegas, dan mau memeriksa ini. Karena apa? Supaya jangan diulangi lagi di Republik ini ya, rekayasa barbar brutal semacam ini dengan rekayasa barang bukti digital yang akan memangsa bukan hanya rakyat jelata, bahkan jenderal pun bisa ya, jenderal polisi pun bisa direkayasa ya. Misalnya bukti chat apa ya, WA chatnya diotak-atik, itu kan dengan gampang, dengan mengotak-atik database-nya SQLite ya dapat lah, bisa diotak-atik ya. Script chat itu ditambah, dikurangi, diedit, kan gampang sekali. Siapa yang mau percaya lagi dengan produk laboratorium komputer forensik Bareskrim kalau kepalanya aja Muhammad Anwar Lazar ya dengan sangat kurang ajar mengotak-atik barang bukti digital dengan e-ride shop, produk gratisan yang membuat video CCTV itu terdistorsi 89%-an karena hilang data spasial maupun temporal. Kan siapa lagi mau percaya kalau laboratorium komputer forensik dijadikan studio animasi digital di zamannya Tito Karnavian sebagai Kapolda dan Kapolri tahun 2016. Jadi kalau Bapak memang takut memeriksa mereka, mundur aja gitu loh, daripada lebih rusak lagi nih gitu ya. Terus kemarin juga di Sumatera Barat, tanpa ada data ilmiah, Kapoldanya mengatakan terhapus otomatis, padahal kan itu bisa dijejak dari DVR, itu punya metadata. Siapa yang mau percaya? Ahli IT-nya mengatakan sudah override, terhapus otomatis, tanpa ada satupun ditunjukkan apanya metadatanya bahwa itu benar statusnya override. Mana saja yang override, blok-blok dari data itu. Bagaimana ini? Nah, yang Anda dengung-dengungkan katanya scientific crime investigation, nol besar. Dumas presisi Anda yang Anda luncurkan dengan uang rakyat itu pun nol besar, omong kosong. Bahkan Anda mengatakan kalau ekornya busuk
mulai dari kepala, nggak dipotong kepalanya. Ya Anda kepalanya, kepala kepolisian yang harus dipotong oleh Mr. Prabowo. Ya mungkin Mr. Prabowo sungkan aja mungkin. Dikasih waktu beberapa bulan ini untuk Anda merenungkan siapa Anda sebenarnya. Apakah Anda mau dengan ikhlas untuk mundur karena Anda tidak berprestasi dan gagal total? Ya, daripada nanti dipecat, mending mundur aja lah, Pak. Anda memang gagal total. Ya. Oke, kita lihat dulu histori dari seberapa lama sih Kapolri yang sebelumnya. Kok bisa selama ini? Kasihan angkatan-angkatan lain, Akpol, yang memang mau membenahi kepolisian. Ya. Nanti mereka sampai pensiun tidak ada dapat jatah, padahal mereka punya keinginan untuk merubah kepolisian lebih baik daripada Anda, Pak. Oke, coba informasikan saya apa yang terjadi pada Kapolri sebelumnya itu. Sejak reformasi, umumnya Kapolri itu 1 tahun, 2 tahun. Tapi ada ini yang sangat mencolok ya. Kita bicara reformasi ya, karena di Orde Baru itu karena kepolisian masuk di TNI ya saat itu ada yang 5 tahun memang tahun 80-an sekian, udahlah kita lupakan. Itu sebelum reformasi ya. Ya, itu Orde Baru namanya ya. Nah, sejak 98 itu umumnya 1 tahun, 2 tahun gitu. Tapi ada yang mencolok di sini. Setelah Sigit, yang tadi top scorernya adalah Sigit, 3 tahun 10 bulan. Jenderal Dai Bahtiar itu 3 tahun 8 bulan. Dai Bahtiar. Ya, mulai itu, tahun. Jadi Jenderal Polisi Dai Bahtiar 29 November 2001 hingga 7 Juli 2005. Wih, panjang juga ya, 3 tahun 8 bulan. 8 bulan. Ini kan kalau sudah terlalu lama seperti ini kan ya banyaklah kegiatan-kegiatan yang membuat kekuasaannya ini besar. Berpikir untuk wewenangnya itu disalahgunakan, ini kan terlalu lama, harusnya idealnya 1 tahun ya. Itu Dai Bahtiar. Selanjutnya, nah, ranking 3 top scorer ya setelah reformasi adalah Tito Karnavian. Sejak Jenderal Polisi Tito Karnavian 14 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019. Jadi totalnya 3 tahun 3 bulan. Oh, Tito Karnavian ini berapa? 14 Juli 2016 sampai 20 Oktober 2019. 23 Oktober 2019. Berarti kan kalau kita lihat time frame-nya ya, 14 Juli 2016 itu sidang Jessica baru saja berlangsung ya, sekitar sebulan, 15 Juni 2016. Jadi pada saat sidang Jessica berlangsung, Kapoldanya ini ya, Polda Metro Jaya ini diangkat menjadi Kapolri. Baru 1 bulan sidang berlangsung, ya wajar lah ya. Hakim pun takut, si jaksa pun takut, ya dipaksa pun mereka menggunakan barang bukti digital itu lewat tangan kotornya Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimandrianto. Ya lancar-lancar saja ya. Binzer Gultom pun takut mungkin saat itu, ya takut atau berkomplot, ya mereka lah yang jawab ya. Nanti juga mereka check out juga akan mereka jawab itu nanti. Oke, lanjut. Ya, itu tadi 3 ranking besar yang menjadi kepala Kapolri ya di Indonesia setelah reformasi yang mencolok ketiga tokoh ini, ketiga orang ini. Jadi yang pertama gitu. Paling lama sepanjang sejarah kepolisian setelah reformasi adalah Listio Sigit Prabowo, 3 tahun 10 bulan ya. Yang kedua Jenderal Polisi Dai Bahtiar, 3 tahun 8 bulan. Yang ketiga Tito Karnavian, 3 tahun 3 bulan. Kalau ya ini opini saya aja ya. Kalau misal ada lembaga yang mereview orang ini, misal sepak terjangnya, terus juga selama kepemimpinannya, mungkin akan banyak ya di sana itu ya seperti itulah penjelasan gitu ya kan. Tapi kan kita yang kontemporer ini aja lah dulu ya kan. Terutama tahun 2023 yang indeks Mundi itu ya, kalau nggak salah 2023 atau 20 berapa itu, 2023 kalau nggak salah ya. Indeks Mundi mengatakan bahwa kepolisian Republik Indonesia yang terkotor, terkorup, nomor 1 se-Asia Tenggara dan nomor 18 dari 100 negara di dunia. Harusnya begitu keluar itu ya, indeks itu, penilaian dari badan itu ya, sebuah lembaga itu harusnya kan
Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo ini harus malu. Ya, malu. Ya, bercermin gitu. Kok zamanku yang paling rusak ini ya? Ya, inilah harusnya bercermin, Pak. Kasih kesempatan sama adik angkatannya yang lain. Siapa tahu mereka berani tegas, berani bersih. Siapa tahu. Minimum saya masih punya harapan. Sebagai pelapor ini, ya, para perekayasa barang bukti digital, video CCTV dirusak resolusinya sampai 89% rusak. Data spasial dan temporalnya 89% distorsi akibat rekayasa Muhammad Noah Lazar ini dengan software gratisan iRedSoft yang sampai sekarang jajaran Bapak itu masih anteng-anteng saja. Ya, seperti Krisnamurti itu. Anda kan tidak berani memeriksanya itu. Ya, jangankan Krisnamurti, Kombes Pol Muhammad Noah Lazar aja Anda tidak berani memeriksa. Bahkan Ibtu Rudiana pun Anda tidak berani. Yang memeras di sana 50 juta pun apa action Anda? Memang Anda gagal. Mau bilang apa lagi? Mau dipoles pun segala macam. Tapi yang dirasakan rakyat apa? Ya memang Anda gagal. Gitu loh. Untuk apa kami bayar pajak untuk membiayain fasilitas Anda? Ya, terus apa itu yang menjaga-jaga itu? Orang-orang yang menjaga Anda itu bodyguard segala macam, pengawalan kemana-mana, fasilitas hotel bintang 5 kemana-mana, naik pesawat gratis. Terus yang dinilai rakyat Anda gagal total, bukan hanya rakyat Indonesia, indeks Mundi. Sebaiknya Anda bercermin, ya. Saya yakin begitu Anda mundur baik-baik, banyak rakyat potong kambing untuk merayakannya. Karena kami sudah muak dengan Kapolri yang tidak tegas, pengecut, ya. Variabel keberanian dari seorang jenderal polisi harusnya berani membenahi jajarannya di bawahnya, bukan karena memeriksa si X, Budi, Ari, si Y yang bukan polisi. Gampang sekali, undang-undang ITE ancam ini itu. Artis berbedaisan, berantem di sana tangkap. Itu aja prestasinya. Terus apa? Ya, bercerminlah sedikit. Kami sudah bosan, muak. Kapan ini Anda mundur? Ya, saya yakin beberapa bulan ini pun Anda dipecat oleh Mr. Prabowo Subianto. Ya, dan keluhan saya pun saya yakin sudah diterima ini, sudah didengar oleh Mr. Prabowo Subianto. Betapa Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Noah Lazar, trio polisi ya, yang mengkhianati pekerjaannya, ya, memasukkan ke sel tikus 4 bulan seorang Jessica, seorang gadis kehilangan masa depannya, golden age-nya, masa emasnya, dilakukan. Ya. Penjahat sesungguhnya adalah polisi, dan Anda tidak berani menumpas mereka. Bagaimana Anda ini? Ayolah, berbesar hatilah bahwa Anda gagal, terus mundurlah gitu ya. Kita juga desak Komisi 3 untuk meminta Bapak ini supaya pensiunlah dulu, kasih kesempatan sama orang lain, jenderal lain yang siapa tahu kita punya harapan baru di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto gitu. Jadi Komisi 3 minta aja lah Bapak ini untuk pensiun, sudah terlama sejak reformasi, kan sudah terlalu lama ini. 4 angkatan nggak dapat jatah, padahal bisa jadi mereka ingin memperbaiki citra kepolisian yang sudah sangat buruk ini kan. Nomor 1 se-Asia Tenggara, ya, bahkan mungkin Asia ya. Dari survei itu mungkin nomor berapa dari Asia. Kalau terlalu lama lagi Bapak ini menjabat Kapolri sampai 5 tahun nanti, 1 tahun lagi, ya. Nggak heran kalau kepolisian Republik Indonesia akan tercatat sebagai nomor 1 terburuk sedunia, terkorup gitu. Jelas-jelas itu. Jadi bukan kita yang mengatakan. Jadi bercerminlah Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, Anda itu nggak mampu. Ya mungkin Anda juga dipilih oleh Presiden saat itu
Ya karena pertemanan aja, kedekatan, bukan karena prestasi apapun, bukan karena Anda bersih, tegas, dan berani. Ya karena teman dekat mungkin, udah pernah dikenal gitu. Jadi saran kita sebagai rakyat kepada Mr. Prabowo Subianto, janganlah pilih Kapolri pengecut lagi Pak. Cukuplah, pilihlah yang periksa dulu rekeningnya. Ya, rekeningnya gendut enggak gitu loh. Rekeningnya di mana-mana periksa dulu. Karena mulai dari situ, kalau sudah rekeningnya penuh dengan uang-uang nggak jelas, maka dia akan menjadi orang yang penakut, pengecut. Bagaimana dia menumpas kalau sesama kotor kan? Ya periksalah apakah dia makan dari gajinya sesuai dengan gajinya sebagai jenderal, misalnya 20-30 juta sebulan. Ya itu periksa, ya kan? Mulai dari situ periksa, jangan karena kedekatan, aku maunya Kapolrinya ini. Pokoknya karena sudah baik dia sama aku selama ini. Jangan gitu Pak. Pilihlah Kapolri ya yang bisa menegakkan hukum yang tegas kepada jajarannya sehingga rakyat puas sesuai dengan janji Pak Presiden. Hukum yang tegas katanya, tidak tumpul ke atas, hanya tajam ke bawah. Gitu Mr. Prabowo, secepatnya lah ganti kalau Bapak Kapolri ini memang udah sudah nggak mau mundur dengan baik-baik, ya pecatlah, minta mundur baik-baik, kasih telepon 5 menit, Listio Sigit Prabowo, kayaknya rakyat ini sudah nggak puas di bawah pimpinanmu bah, mundurlah kau baik-baik, gitu aja Pak Prabowo, minta baik-baik, memang gagal Pak. Jangan sampai nanti di pemerintahan Pak Prabowo ini nanti ya kepolisian Republik Indonesia terkenal menjadi nomor 1 terkorup sedunia hanya karena nggak mengganti orang ini kan gitu. Apapun keputusan Bapak dalam memilih Kapolri ini, ingatlah nomor 1 kepentingan rakyat, bukan pertemanan, bukan kedekatan, ya, bukan KKN. Pilihlah agar rakyat puas. Cukuplah rejim sebelumnya ini. Ya, sudah kita rasakan bagaimana ini rekayasa semacam ini ya. Kasus Vina Cirebon 2016, kasus Jessica Kumala Wongso 2016, siapa Kapolrinya? Tito Karnavian. Oke Pak, begitulah pesan saya kepada Bapak Kapolri. Mundurlah dengan baik-baik sebelum dimundurkan rakyat atau dimundurkan Mr. Presiden. Ya, rakyat akan hormat dan potong kambing untuk merayakan kemunduran Bapak ya. Ya. Oke, Pak Kapolri, mundurlah Pak. Kami pun di Toba ini nanti di Baligi akan potong ayam kampung. Nani arsik dan nani urak. Oke, Pak. Oke, hormat Jenderal. Semoga Anda mendengarkan ini dan mau berbesar hati ya, supaya rakyat juga bisa potong ayam dan potong kambing nanti. Oke, sekian dulu dari kami, Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!